yaitu gue kolaborasiin dengan resep nyokap yang otentik dengan cara gue mengolah makanan yang benar. Akhirnya ya lahirlah udah lontong udah midun ini seperti ini sekarang. Hai, gua Rio Simatupang, seorang perupa dan pesepeda yang berjualan nasi kuning Cakalang, yang gua beri nama Nakuca Semesta. Pagi ini gua mau mencoba bersepeda di Bintaro, sembari mencari sarapan. Katanya sih, ada lontong sayur Padang yang enak banget deket sini, dan berjualannya dengan bajai. Ayo kita makan dulu. Nah, itu tuh bajai kuning milik Uda Midun yang spesialis menyajikan lontong sayur Padang. Inilah salah satu kenikmatan duniawi menurut gua. Menikmati lontong sayur Padang setelah bersepeda. Uda Midun ini juga seorang chef di pesawat. Gue jadi makin gak sabar untuk menikmatinya. Kayak apa sih rasanya? Inilah lontong sayur Padang Uda Midun. Permisi. Wih. Permisi ya. Ini sambalnya. Siap. Ini jeruk murninya, untuk perasnya. Ya. Ini yang spesial nih. Jadi Wih. di sini lontong Padang pakai tunjang, pakai telur, pakai rendang juga, pakai tahu di sini dan pakai kuah kacang spesial. Wih. Monggo dicobain. Rame ya. Semua Padang masuk nih. Pokoknya super komplit di sini semuanya. Siap. Cobain ya. Silakan, Bang, ya. silakan. Siap. Ayo kita makan dulu. Wih, mantap banget ini. Iya kan? Habis sepedaan, lapar, nyobain lontong Padang Uda Midun. Ini gua lagi nyobain. Oh. Kearifan lokal Nusantara. Ngeri. Iya, empuk banget.
Iya. Enak banget. Kita kasih kengeriannya dulu nih. Sambal. Campur kuahnya dikit. Wah. Tunjangnya. Buset, empuk banget. Biasanya tunjang tuh berotot kan. Ini kenyal-kenyal. Wah, ini nih. Rendangnya spesial nih. Sayurnya. Ini kayaknya setiap itemnya nih di treatment secara spesial nih ya. Terbukti. Buat teman-teman Padang merantau ke Jakarta, kalau kangen pulang kampung, salah satu referensinya nih, wajib dicobain. Lontong Padang Udah Midun. Hanya ada satu kata, enak. Ini temennya nih, habis makan ini ya kan, kita hajar jeruk peres. Keteduhan semesta ini. Ngeri. Wih, apa kabar Bang Ade? Alhamdulillah sehat walafiat dan masih bernyawa. Mantap ya, itu yang penting itu sih. Itu yang penting. Iya, enak banget. Oh, Serius. thank you Om. Thank you Mas Rio. Mantap. Thank you udah datang, nyobain gimana. Mulai dari kapan jualan? Kalau kita baru mulai lagi itu baru sekitar 12 hari 2 minggu lah. Tapi sebelumnya 2015 kita juga udah jualan ini juga sih. Oh gitu. Dengan apa resep yang sama? Resep yang sama, cuman sekarang konsepnya yang agak berbeda. Oke. Touch-nya kalau yang jualan yang dulu tuh masih pakai gerobakan, yang di Bandung juga masih pakai gerobakan. Sini kita rubah konsepnya biar lebih menarik juga buat orang-orang buat cobain. Iya bener-bener. Ini pakai ini kan? Iya pakai Piaggio. Pakai Piaggio. Ada sekarang berapa unit? Sekarang masih 1 unit. Doain aja, depannya ada lagi. Secepatnya. Biar bisa menyebar di semesta Jakarta ya. Nah, itu dia harapannya sih begitu. Harapannya sih begitu. Kalau ini di online bisa dipesan, Bang Ade? Sekarang karena ini juga kita nggak nyangka juga ya responnya juga cukup positif. Sekarang sih masih online pakai pesan ekspres aja dulu. Tapi sudah diurusin, cuman kan text time ya. Mungkin sekarang masih menunggu lah. Tapi pasti ada sebentar lagi. Tapi kalau buat makan ya langsung makan kesini aja sih biasanya. Iya. Selain di sini? Selain di sini ada satu lagi, ada di Kopi-Kopi namanya. Di sana tempat kita masak, produksi, dan di sana juga all day dine in-nya juga makan di sana. Jadi makan lontong dari pagi sampai malam juga bisa di sana. Ada nasi goreng dan lain-lain juga. Ada menu yang lain lah. Oh, kalau di sana ada menu yang lain. Tuh. Kalau yang di sini khusus lontong Padang dan jeruk peres ini. Jeruk peres. Iya. Gila, kombinasi yang ini. Pas banget ya? Yang pas banget. Habis makan, santan-santanan. Bener. Habis itu kita cairkan langsung pakai fresh jeruk murni. Iya. Dengar-dengar Bang Ade chef juga. Iya, kebetulan chef juga. Iya. Chefnya tapi di pesawat. Wah, serius nih? Iya, chefnya pesawat. Jadi chefnya kerja di dalam pesawat. Itu pesawat terbang terus nge-chef di situ? Iya. Masak di pesawat? Kan ada galley-nya, di sana bisa masak. Khusus untuk ya penumpang first class sama business class. Mantap. Nah, kalau di sini itu buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Bukanya normal tuh dari jam 7 ya. Tapi sampai jam 12. Tapi kadang jam 10, kadang jam 10 juga udah habis biasanya. Jadi ya sehabisnya aja. Sampai maksimalnya jam 12. Mantap banget ya. Mantap lah. Iya, lancar aja ya. Amin, thank you ya. Izin dulu mau bikin pesanan dulu sebentar. Oh, siap. Lanjut. Ya. Udah Midun itu sebenarnya nama panggung gue sih sebenarnya. Jadi zaman SMP, gue hobi main CS. Gue pengen tahu orang lain udah pakai nama superhero. Kalau kan gue taunya gue orang Padang gitu. Orang Padang
superhero-nya siapa ya, gue pikir-pikir kagak ada. Kalau Betawi ada apa namanya, si Pitung gitu kan. Di Padang siapa ya, oh gue ingat ada cerita, oh Siti Nurbaya, pacarnya Siti Nurbaya itu ada Midun namanya. Ya udah aja, jadi nickname gue. Tapi pas gue SMP, SMA pakai Midun, teman SMP ada, kuliah juga ada teman SMP, SMA juga masih sana. Pas kerja juga masih sana, sampai sekarang kerja juga masih dipanggilnya udah Midun gitu. Biar Padang banget. Gue fokus karena emang ini udah resep dari nyokap ya, dari nyokap bokap. Jadi mereka udah jualan lontong sayur Padang ini udah lama sebenarnya. Udah hampir 8 tahun lebih lah mereka jualan ini. Dan ini apa ya, dan nyokap itu terkenal, dia dengan lontong sayur ini dia cukup terkenal. Akhirnya kita jualan dan responnya cukup bagus dan sampai sekarang pun masih ada. Cuman gue cuma berpikir gue sebagai anak gue pengen nerusin nih generasi ini nih, karena menurut gue juga sebagai gue kan kerjanya tukang masak juga nih kebetulan. Gue cuman perlu adopsi apa yang dilakukan sama nyokap, gue perbaikin dengan ilmu gue yang dapetin selama gue belajar memasak, yaitu gue kolaborasiin dengan resep nyokap yang otentik dengan cara gue mengolah makanan yang benar. Akhirnya ya lahirlah udah lontong udah Midun ini seperti ini sekarang. Oke, pertama jujur awalnya ini adalah project idealis ya sebenarnya ya. Jadi gue sempat jalan-jalan dulu, sempat bekerja. Kebetulan gue bekerja di pesawat sekarang, dan pekerjaan gue emang disupport dengan traveling. Jadi gue jadi chef di pesawat, gue traveling, dan gue sempat jalan-jalan ke Eropa. Gue ngeliat ada Vespa, Piaggio Ape namanya, dan itu lucu banget tuh dan keren banget. Dan gue langsung berpikir, wah gue pengen banget punya ini. Ternyata ada kan merek-merek Cina, merek India udah ada di sini. Cuman gue nggak mau merek-merek itu, sampai gue datang ke pabriknya udah pengen gue ganti part-partnya. Cuman menurut gue ini nggak masuk nih, nggak full nih, nggak all out nih gue nih. Akhirnya dapat konsepnya, dapat banget yang mereknya Vespa, Ape gitu kan, Piaggio. Ya udah langsung gue eksekusi akhirnya. Dan menurut gue ini hal yang berbeda ya. Kita serve satu hal yang unik. Dia kecil, mikro. Gue berpikir karena ini hal yang simple, daripada gue nyewa tempat kios, ujung-ujungnya kios itu yang bahagia yang punya kios, kita kena uang sewa. Kalau ini seumur hidup punya gue, jadi nggak apa-apa. Gue ngeluarin duit awalnya agak sedikit besar, tapi bendanya milik gue seumur hidup dan gue bisa mobile kemana aja. Itu sih, pikirannya seperti itu sih konsepnya. Warnanya kuning, emang gue dapatnya warnanya kuning. Dan ya biar catching aja sih, biar kelihatan. Tadinya warnanya gue suka warna merah, lambang pertama itu warnanya merah. Cuman gue nggak bisa milih warna. Akhirnya ada kuning, ya gue cocok-cocokin aja deh warna kuning. Dan kebetulan juga ada jeruk juga, ada kuning kan, ada jeruknya juga, ya udah deh pas deh warna kuning biar eye-catching di pinggir jalan, kelihatan langsung sama orang. Yang pasti gue nerapin yang seperti gue bilang sebelumnya ya, gue bilang ini adalah resep dari nyokap dan orang tua gue itu memang masaknya secara otentik. Contohnya dia beli daging tapi habis itu disimpan aja di luar, harusnya kan simpan di dalam kulkas gitu. Dia beli sayur simpan aja ngobrok kayak gitu, nyimpannya sembarangan, simpan dalam plastik, otomatis kualitas dari barang itu kan nggak bagus. Jadi basicnya makanan yang enak itu bersumber dari bahan atau ingredients yang fresh. Jadi karena gue belajar bagaimana mengolah makanan yang dari raw sampai menjadi bahan ini bisa dimakan, itu gue terapin. Jadi gue ambil resep dari nyokap. Habis itu dengan ilmu gue yang gue sebelum pesawat juga gue sempat kerja di hotel dulu, sempat di Dubai dulu, dan ilmu gue itu ya apa yang gue dapetin gue masukin lah di sini. Contohnya mengolah makanan yang proper seperti apa, biar makanan ini tetap ada gizinya seperti apa, biar makanan ini tuh disukain orang seperti apa. Biasanya kan kalau lontong sayur tuh biasanya si sayur itu overcook. Kalau ini enggak, gue bikin warnanya tetap indah, tetap cakep, vitaminnya tetap oke, dan rasanya masih crispy. Hal-hal kayak gitu yang terapin. Umpamanya kalau nyokap bikin waste-nya banyak, gue harus mengurangi nih gimana waste-nya jadi sedikit. Hal-hal kayak gitu, dan gue modif dan apa ya, I put my soul inside makanan ini. Itu sih yang gue lakuin. Jadi gue cinta sama kerjaan gue cinta juga masakan nyokap gue ini, dan gue pengen nerusin bisnis ini seterusnya. Dan makanya gue harus totalitas untuk menciptakan makanan ini biar tetap enak. Itu menu yang udah kepikiran untuk saat ini yang pengen gue wujudin. Sebenarnya udah Midun tuh terkenalnya dulunya sama sama sate Padang. Sate Padang sampai sekarang gue sempat ingat teman gue bilang gini, gue nggak mau makan sate Padang yang lain kecuali makan sate Padang lo. Karena dia pertama makan sate Padang, habis itu dia nyobain sate Padang beberapa, dia nggak mau makan lagi. Gue cuma mau itu. Dan
harapannya sih gue pengen wujudin itu sih segera sih, karena nama Uda Midun tuh terkenalnya dari sate Padangnya dulu. Cuman sekarang gue juga pengen gue start dikenal sate Padang agak ribet ya, banyak preparation yang harus disiapin dan waktunya juga harus lebih banyak, karyawannya juga harus banyak. Jadi gue fokus dulu ke sini. By the time dari pagi nanti malamnya nanti juga ada nanti nasi goreng Padang, atau sate Padang juga banyak sih yang bisa dilakukan sih. Pokoknya autentik Padang sih. Kita jajanan pasarnya juga ada kayak lupis, kayak makanan-makanan tradisional Padang, kayak lepat, kayak gitu-gitu gue pengen adakan gitu. Tapi gue konsepin dengan suatu hal touch yang sedikit modern lah. Taste-nya otentik, tapi touch-nya sedikit modern dan lebih hygiene dan lebih oke. Pengalaman yang paling berkesan menjadi Uda Midun ini sih ya. Gue nggak nyangka, ini gue punya bajai sekarang itu kayak apa ya? Itu kayak dream come true gitu. Karena gue 8 tahun gue mencari bajai ini dan akhirnya dapet. Dan gue juga sesuai dengan planning, gue bisa bikin lontong Padang. Kemudian di sininya compact, semuanya stainless steel seperti apa yang gue pengen dan berjalan lancar sesuai dengan planning. Kemudian respon dari teman-teman juga happy banget, dan yang paling bikin gue bahagia itu adalah setiap orang makan. Gue baru buka sini baru 12 hari hampir 2 minggu. Gue perhatikan apa yang dimakan sama orang dan di piringnya. Maaf. Yang gue lihat di piring mereka, ketika makanan itu habis, dikikis sampai kuah-kuahnya habis, itu yang bikin gue happy. Dan gue tanya bagaimana rasanya, dan mereka sangat satisfied dengan apa yang gue bikin. Dan itu suatu kebanggaan buat gue dan orang tua gue dan keluarga gue sih, karena ini bagian dari tradisi keluarga sih. Itu yang bikin sangat terkesan buat diri gue. Ini tuh bagian dari gue pengen memberikan inspirasi juga buat teman-teman ya, di kala saat seperti ini nih. Kebetulan pekerjaan gue di dunia penerbangan itu sangat terpuruk ya sekarang. Tapi gue pengen ngasih apa ya, motivasi buat teman-teman gue. Gue kan jualan jeruk juga gitu kan di sini. Dan gue pengen sharing sama teman-teman apa yang bisa lo lakuin sekarang kita lakuin. Kita nggak nyari kaya di sini, tapi sekarang kita mencari bagaimana kita untuk survive. Jadi hal yang paling berat itu sebenarnya ketika memulai ini nggak gampang, karena gue harus ada kerjaan yang harus gue lakukan juga, tanggung jawab. Dan sementara ya sekarang kondisi itu emang lagi terpuruk, gue harus ngeluarin modal yang sangat besar gitu. Dalam beberapa minggu ini gue harus mentraining karyawan, karena kebetulan schedule gue belum ada saat ini. Gue harus mentraining karyawan, gue tidur mungkin 2-3 jam. Gue harus siapin konsep, gue harus bikin konten juga, gue harus bikin menu juga, gue harus review semua, gue harus belanja ke pasar. Jam 3 subuh gue harus ke pasar, gue harus masak, harus siapin semuanya by myself gitu. Karena gue bertahap dari karyawannya, karena keterbatasan modal juga. Dan itu membuat gue apa ya, wake up man gitu. Lu harus bangun sekarang, lu harus bisa ngelakuin apa aja, saatnya sekarang lu untuk berjuang, untuk ngelakuin apa yang lu pengen. Karena kalau lu diem aja itu nggak akan merubah sesuatu. Yang bisa merubah sesuatu itu adalah diri lu sendiri dan usaha lu. Jadi, tapi selama ini gue happy ngejalaninnya, jadi alhamdulillah gue sehat-sehat aja dan gue masih enjoy nikmatin proses ini. Itu sih. Pengalaman menarik ada sih. Jadi sebelumnya gue jualan di sini tuh gue ada jualan di salah satu tempat ruko gitu kan. Yang namanya jualan seperti ini kan nggak gampang ya. Kita rules and regulation di Indonesia itu berbeda sama di luar negeri yang pasti. Jadi kita jualan Semarang, kita harus berhadapan dengan preman, kita harus berhadapan dengan security, kita harus berhadapan dengan orang yang punya toko. Ya kemarin sih gue nekat aja ya. Ya sekarang niat gue niat baik, gue nggak mencuri orang, gue cuma serve makanan buat orang, pengen jualan, gue tidak mencuri atau berbuat kriminal. Jadi gue jualan lah di depan suatu pertokoan gitu kan. Ya mungkin normal ya. Ketika alhamdulillah responnya cukup positif, orang-orang happy. Toko itu sebenarnya bukanya jam 10-an. Tapi mungkin agak kurang nyaman ketika gue udah tutup toko semuanya, gue udah hitung duit nih ibaratnya. Dia baru buka, dia belum penglaris gitu. Mungkin ada ketidaknyamanan di sana atau mungkin lahan parkirnya cukup sempit. Ya itu salah gue nggak nyalahkan mereka, itu hak mereka untuk melakukan itu. Tapi apa ya, saat deal dengan itu tuh stres juga. Besok gue jualan di mana ya? Ada security lewat, aduh ini security ngusir gue nggak nih? Gue kayak gimana? Ada preman lewat, aduh gimana nih cara gue deal dengan preman ini nih? Itu yang kendala ya buat gue ya. Tapi karena dari kecil gue udah terbiasa dikejar Satpol PP juga, nyokap bokap juga ngajarin gue jualan dagang di pinggir jalan. Ya di Satpol PP dah pernah juga jualan di pinggir jalan gitu. Jadi pengalaman ini have fun sih, gue nikmatin sih proses ini ya. Paling gue telepon sama bini gue, sorry ya hari ini nggak bisa jualan karena ya dilarang sama security, mungkin kita besok cari lagi tempat yang lain. Nah kayak gitu sih. Tapi
have fun sih, nikmatin. Gue sama teman-teman juga kayak kemarin kita sempat mogok ini 8 kali mogok di tengah jalan waktu kita ada offset catering gitu kan. Tapi nikmatin sih, kita have fun, kita nikmatin ini proses yang harus kita lewatin. Ya sudah, pasti kalau kita jiwain ini dengan baik, kita nikmatin prosesnya ini, semuanya akan indah seperti apa yang kita pengen sih nanti. Rencana terdekat gue untuk Damidun, gue pengen apa ya? Yang pasti gue pengen nambah lagi di sini, dan gue pengen mengedukasi sih sebenarnya. Jadi makanan Padang itu nggak se-ekstrim kita makan santan pagi-pagi, nggak seperti itu. Jadi orang banyak berpikir makan santan itu akan satu hal yang heavy, enggak, kolesterol. Makanan Padang itu ketika santan ketemu dengan kunyit, ketemu dengan bawang merah, bawang putih, itu udah antioksidan sebenarnya. Gue pengen mengedukasi itu sama orang, sebenarnya breakfast itu seperti itu tuh sangat layak di Padang. Kalau seandainya makanan seperti itu memang tidak layak atau kolesterol, orang Padang kolesterol semua. Jadi, tapi gue ingin mengedukasi orang dengan makanan itu harus bergizi, makanan itu harus di-serve dengan penuh hati, dengan enak, sehingga orang-orang happy. Dan harapan berikutnya ya gue punya beberapa cabang dan gue bisa mobile, pokoknya ada acara cateringan, ibu-ibu arisan, gue pengen datang ke rumahnya, gue pengen serve makanan Padang yang simple buat mereka, habis itu gue pulang bawa bajai gue. Itu sih yang gue pengen lakukan. Lontong sayur Padang Udamidun sungguh memuaskan lahir dan batin. Perut nyaman dan dompet tetap aman. Ayo kita mendukung UMKM, terutama dalam situasi seperti ini. Tenaga kembali terkumpul. Sekarang saatnya gua gowes lagi. Inilah Makan Dulu bersama Rio Simatupang. Sampai jumpa.